Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pada kesempatan ini saya akan membahas pelajaran bahasa Lampung materi kelas 9 di semester genap bab 6 tentang kepenyimbangan. A. Makna dan sistem kepenyimbangan. Kepenyimbangan berasal anjak kata simbang, reteno tutukan atau ngelajukan. Dapat muni diretaikan giliran atau gatian. Jamo wat sing ngertikan keseimbangan, yakni keseimbangan antara kewibawaan jamo keikhlasan pemimpin. Kepenyimbangan berasal dari kata simbang yang artinya teladan atau panutan atau meneruskan. Bisa juga diartikan bergiliran atau bergantian. Dan ada juga yang mengartikan keseimbangan, yakni keseimbangan antara kewibawaan dan keikhlasan pemimpin. Kepenyimbangan ialah satu sistem kekerabatan atau kelompok sai dipimpin jamo penyimbang, pengating kekuasaan pemimpin. Lem masyarakat adat Lampung anja dasar hubungan rah. Kepenyimbangan ialah suatu sistem kekerabatan atau kelompok yang dipimpin oleh seorang penyimbang, yaitu pemegang kekuasaan dalam masyarakat Lampung dari dasar hubungan darah atau klan. Kepenyimbangan bersifat patrilineal, jurai anja pihak bapak. Jamo netepkan anak ragah saituho berasal anjak keluarga batih sebagai ahli waris kejengan bapak lem keadatan tiga kejengan tuho lem mianakan. Kepenyimbangan bersifat patrilineal, yaitu mengikuti keturunan garis bapak dan menetapkan anak laki-laki tertua berasal dari keluarga inti sebagai ahli waris kedudukan bapak di dalam keadatan sampai di kedudukan tertua dalam keluarga besarnya. Nayah margo saywat di Provinsi Lampung, jamo masing-masing ngemik penyimbang say makko kaitan no jamo penyimbang anjak margo bagi. Banyak marga yang terdapat di Provinsi Lampung dan masing-masing memiliki penyimbang yang tidak ada kaitannya dengan penyimbang dari marga lain. Dalam masyarakat Lampung, kepenyimbangan suatu marga tidak berlaku bagi marga lainnya. Suatu kepenyimbangan dapat terdiri anjak sekelompok masyarakat atau berdasarkan anjak tingkatan atau kejengan penyimbang ino. Suatu kepenyimbangan bisa terdiri dari sekelompok masyarakat atau berdasarkan dari tingkatan atau kedudukan seorang penyimbang itu sendiri. Saya dimaksud jama penyimbang ialah pemimpin atau raja atau saya dituhokan atau saya dihormati. Yang dimaksud dengan penyimbang ialah seorang pemimpin atau seorang raja yang dituakan atau yang dihormati. Anying lem hal ijo, penyimbang sumang maknano jamo kepemimpinan raja lem suatu kerajaan. Sebab penyimbang makko kewenangan wilayah, mak ngatur keuangan rakyat no, mak ngaku pajak dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini penyimbang berbeda maknanya dengan kepemimpinan seorang raja di dalam suatu kerajaan. Sebab penyimbang tidak memiliki kewenangan suatu wilayah, tidak mengatur keuangan rakyatnya dan tidak memungut pajak dan lain sebagainya. Di dalam sistem masyarakat adat Lampung Pepadun mak ngenal sistem kerajaan. Kepemimpinan penyimbang lebih terjurus ngatur atau ngebina adat lingkungan kekerabatan no. Di dalam sistem masyarakat adat Lampung Pepadun tidak mengenal sistem kerajaan. Kepemimpinan penyimbang lebih terjurus mengatur dan membina ke dalam lingkungan kekerabatannya. Secara garis balak, masyarakat Lampung dibagi jadi dua kelompok balak, yakni masyarakat Lampung Sebatin jamo Pepadun. Masing-masing masyarakat Lampung Sebatin jamo Pepadun ijo terdiri jak pepiro asal-usul kebuayan, sehingga sistem pemerintahan di antara keuwono berbeda. Masyarakat Sebatin terdiri jak pepiro rupun balak, yakni Meliting, Telup, Semangka, Belalau Krui, Ranau, Komering Kayu Agung, dan
Cikoneng, Banten. Sedangkan pepadun saya terdiri jak kebuayan saya tergabung lem abung siwo migo. Kebuayan saya ngelupuk lem rupun migo pak tulang bawang, pubian telu suku, wai kanan buai 5, jamu sungkai bunga mayang. Secara garis besar, masyarakat Lampung dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masing-masing masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun ini terdiri dari beberapa asal-usul kebuayan, sehingga sistem pemerintahan di antara keduanya berbeda. Masyarakat Lampung Saibatin terdiri dari beberapa rumpun besar, yaitu Melinting, Teluk, Semangka, Belalau Kruy, Ranau, Komering Kayu Agung, dan Cikoneng, Banten. Sedangkan Pepadun yang terdiri dari kebuayan yang terdiri dalam abung siwo migo. Kebuayan yang mengelompok dalam rumpun migopa tulang bawang, pubian telu suku, wai kanan buai 5, dan sungkai bunga mayang. Masyarakat Saibatin lem menentukan adat atau kejengan adat lebih condong ngegambarkan kelupuk saya didasarkan jamo status saya diwariskan di lem jalur tradisi. Sementara lem masyarakat adat Pepadun ngemik ciri di kedok adat atau kejengan adat diukur jak prestasi jamau ditatukan jak kontrak sosial lem sidang kerapatan perwatin. Tipologi masyarakat adat Lampung saya diuraikan di unggah ago lebih sesuai terhadap pendapat Rajo Saibatin jak Paksi Buai Pernong, yakni Komisaris Besar Edward Syah Pernong. Saya beadak Sultan Pangeran Rajo Belalau Pemuka Agung dengan paksi skala berat yang di Pertuan Agung ke-23. Saya nyawakan bahwa sistem pemerintahan lem masyarakat adat Saibatin bersifat aristokratis. Sedangkan masyarakat adat Pepadun lebih kental demokratis. Di kedo, tiap jimo ngemik peluang guai ngemik status sosial tertentu. Selama jimo ino dapat menyelenggarakan upacara adat cakak Pepadun. Masyarakat Saibatin dalam menentukan gelar atau kedudukan adat lebih condong menggambarkan kelompok yang didasarkan dengan status yang diwariskan dalam jalur prestasi. Sementara dalam masyarakat adat Pepadun mempunyai ciri di mana gelar atau kedudukan adat diukur dari prestasi dan ditentukan dari kontrak sosial dalam sidang rapat penyimbang. 2 tipologi masyarakat adat Lampung yang diuraikan di atas sesuai dengan pendapat Raja Saibatin dari Paksi Buai Pernong, yaitu Komisaris Besar Edward Syah Pernong yang bergelar Sultan Pangeran Rajo Belalau Pemuka Agung dengan paksi skala berat yang di Pertuan Agung ke-23 yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan dalam masyarakat adat Saibatin bersifat aristokratis, sedangkan masyarakat adat Pepadun lebih kental demokratis, di mana setiap orang memiliki peluang mempunyai status sosial tertentu selama orang itu bisa atau mampu menyelenggarakan upacara adat cakak Pepadun. Gelar atau status sosial saya di maso anjak cakak Pepadun di antarono adat Sultan, Rajo, Pangeran, Jamo Dalem. Prosesi pengenian adat atau juluk adok dilakoni di unggak Pepadun. Lem gawe ino, anggota masyarakat saya merita nyakakan kejengan adat mesti ngebayar sejumlah dau, jamu nikel sejumlah kibau. Prosesi cakak Pepadun ijo diselenggarakan di Nuwo Sesat, dipimpin penyimbang saya kejengan no paling raca. Gelar atau status sosial yang didapatkan dari cakak Pepadun diantaranya bergelar Sultan,
rajo, pangeran, dan dalom. Prosesi pemberian gelar atau juluk adat dilakukan di atas pepadun. Dalam acara pesta adat itu, anggota masyarakat yang ingin menaikkan atau meninggikan kedudukan adat harus membayar sejumlah uang adat dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi cakak pepadun diselenggarakan di rumah adat yang dipimpin oleh penyimbang yang kedudukannya paling tinggi. Nurut hukum adat pepadun, saya bisa dipakai lamun warga saya mampu, yo ngemik hak guai negakan ke penyimbangan. Lem hal ijo wat wocaro saya bisa dipakai. Saya pertama nyetih pepadun. Maksudno, jimo saya misahkan diri anjak penyimbang asalno, guai negakan ke penyimbangan sayan. Hal ijo dilakunai lamun dikenai izin anjak penyimbang asalno. Saya kedua, negak bumai. Maksudno, negak bumai biasano dipakai jimo saya negakkan ke penyimbangan sayan. Anjing mak mako restu anjak penyimbangno atau ulah wat selisih jamo keluarga atau penyimbangno. Negak bumai cuman dapat dilaksanakan lamun gadau disetujui jamo warimiana batin semergo. Mesti memenuhi syarat-syarat saya gadu ditetapkan menurut hukum adat atas dasar piagam nurut sepanjang adat saya berlaku. Menurut hukum adat pepadun yang sering dipakai, jika ada warga adat yang mampu, dia mempunyai hak untuk menegakkan kepenyimbangan. Dalam hal ini ada dua cara yang sering digunakan. Yang pertama, nyetih pepadun. Artinya, orang yang ingin memisahkan diri dari penyimbang asalnya untuk menegakkan kepenyimbangan sendiri. Hal ini dilakukan jika diberikan izin dari penyimbangnya. Yang kedua, negak bumai. Negak bumai biasanya dipakai orang yang ingin menegakkan kepenyimbangan sendiri, tetapi tidak mendapat restu dari penyimbangnya, atau dikarenakan ada selisih dengan keluarga atau penyimbangnya itu. Negak bumai hanya bisa dilaksanakan jika sudah disetujui oleh keluarga besar batin semergo dan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum adat atas dasar piagam mengikuti sepanjang adat yang sudah berlaku. B. Tugas penyimbang. Kejengan penyimbang mak cuman sebagai suatu kejengan lem masyarakat. Penyimbang ngemik tanggung jawab saya balak, guai ngurusai jamo ngebina kelupuk saya dideh kekuasaan no. Kejengan penyimbang ngeupokan keluhuran, kewibawaan, pertanggungjawaban jamo tutukan. Penyimbang mesti ngemik kelakuan saya wawai, saya patut dicutau jamo mianakan no, sehingga yo patut jadi tutukan guai mianakan no, atau guai jurai no, yo beriman, bertanggung jawab, rajin, ateng pemikiran, jamo memahami keadaan mianakan no. Kedudukan penyimbang bukan hanya sebagai suatu kedudukan di dalam masyarakat. Penyimbang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus dan membina kelompok yang di bawah kekuasaannya. Kedudukan penyimbang merupakan keluhuran, kewibawaan, pertanggungjawaban, dan panutan. Penyimbang harus memiliki perilaku yang patut dicontoh oleh keluarga besarnya sehingga dia pantas menjadi panutan bagi keluarga atau keturunannya. Beriman, bertanggung jawab, rajin, mantap pemikiran, dan memahami keadaan keluarga besarnya. Pepigo kelakuan saya mesti wat lem diri penyimbang anjak terjemahan lem kitab Kuntara Rajaniti 10 batin, yakni sifat-sifat saya mesti wat di lem diri sebatin atau penyimbang. Beberapa kelakuan yang harus dimiliki seorang penyimbang dari terjemahan di dalam kitab Kuntara Rajaniti 10 batin, yaitu sifat-sifat yang harus ada dalam diri sebatin atau diri seorang penyimbang. Yang pertama, batin dalam hati. Seorang penyimbang harus berlapang dada
dan teguh dalam berpendirian. Yang kedua, batin delom tandengian. Seorang penyimbang harus luas pendengarannya. Yang ketiga, batin tangliakan. Harus luas wawasannya. Yang keempat, batin penyawaan. Harus berhati-hati dalam berkata dan harus baik budi bahasanya. Yang kelima, batin rasaan. Seorang penyimbang harus memiliki sikap yang tenggang rasa dan menghadapi masalah itu harus paling di depan. Yang keenam, batin pemekaran. Harus bijaksana. Yang ketujuh, batin pangwateran. Harus dekat dengan warganya, baik dan murah senyum. Yang kedelapan, batin dalam kerajaan. Harus bisa mendidik warganya. Yang kesembilan, batin dalam halmu, yaitu harus cerdik dan pandai. Dan yang terakhir 10, batin dalam harta, yaitu tidak pelit tetapi tetap harus hemat. C. Tingkatan penyimbang. Lembaga perwatin jamo kepenyimbangan ngeupokan lapisan penting lem struktur sosial masyarakat Lampung. Mengacu jamo sekelompok jimo saya berasal anja sangumianakan balak. Lembaga ijo ngeupokan naungan jak bentuk pemerintahan lokal saya terkait jamo proses kepemimpinan lem penyelenggaraan sistem kemasyarakatan. Kepenyimbangan saya tedeh ijo nikat lagai ada tingkat unggah secara berturut-turut, yakni kepenyimbangan sukau, kepenyimbangan tiyuh atau anak, jamo kepenyimbangan kebuayan. Kepenyimbangan kebuayan ngeupokan mekanisme rekrutmen kepemimpinan saya didasarkan jak silsilah asal usul keturunan kekerabatan tetuho atau generasi pertama. Saya tipik di suatu anak atau tiyuh tertentu. Generasi pertama ijo saya ngelahirkan generasi-generasi selanjutnya. Tingkatan lem adat yakno sultan, pengiran, raja atau ratau, ngediko atau dalem, jamo, radin atau mina. Lembaga perwatin dan kepenyimbangan merupakan lapisan penting di dalam struktur sosial masyarakat Lampung. Mengacu pada kelompok orang yang berasal dari keluarga besar, lembaga ini merupakan naungan dari bentuk pemerintahan lokal yang terkait dengan proses kepemimpinan di dalam penyelenggaraan sistem kemasyarakatan. Kepenyimbangan yang terbawah ini meningkat lagi ke tingkatan ke atasnya secara berturut-turut, yakni kepenyimbangan suku, kepenyimbangan tiyuh atau anek, dan kepenyimbangan kebuayan. Kepenyimbangan kebuayan merupakan mekanisme rekrutmen kepemimpinan yang didasarkan dari silsilah asal-usul keturunan kekerabatan tertua atau generasi pertama yang tinggal di suatu desa tertentu. Generasi pertama ini yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Tingkatan di dalam gelar adat yakni sultan, pengiran, rajo ratau, ngedeko atau dalem, jamo radin atau mina. Kepenyimbangan terdiri jak beberapa tingkatan. Yang pertama, penyimbang buai atau paksi, ini sederajat dengan penyimbang marga, dilambangkan dengan payung anda atau payung putih. Suatu sistem kepenyimbangan yang dipimpin oleh penyimbang buai, yaitu seorang penyimbang yang memimpin berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, penyimbang anak atau tiyuh yang dilambangkan dengan payung kuning. Yang ketiga, penyimbang suku, bilik, lebuh atau asal, dilambangkan payung suluh atau payung merah. Yang keempat, penyimbang bumi. Penyimbang bumi adalah anak laki-laki tertua yang memimpin satu atau lebih suatu keluarga atau kerabat sampai generasi keempat. Yang kelima, penyimbang ratu,
atau pupang penyambut atau pengganti. Yang keenam, penyimbang batin. Yang ketujuh, penyimbang raya. Di dalam sebuah kepenyimbangan, seseorang memiliki hejeng atau kedudukan. Adapun susunan hejeng dalam sebuah kepenyimbangan adalah yang pertama, hejeng penyimbang, kedua, hejeng pengetuho, ketiga, hejeng penglaku, keempat, hejeng tuho, putra mahkota, kelima, hejeng tunggau, warai miyana atau kerabat. D. Kekerabatan. Istilah kekerabatan ialah hubungan ram jamu warai miyana, turun-temurun jak zaman apo tuyu tiga sai didah-didahno. Istilah kekerabatan ialah hubungan kita dengan keluarga besar, turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke bawah-bawahnya. Maksudnya sampai di keturunan pada saat ini. Pemahaman apo tuyu reteno anja asal mula nutup jalur sairagah gawah. Pemahaman nenek moyang artinya dari asal mula keturunan mengikuti jalur laki-laki saja. Susunannya seperti di bawah ini. Yang pertama, tingkat anak naken. Kedua, tingkat adik warai. Ketiga, tingkat bapak kemaman. Keempat, tingkat apau. Kelima, tingkat tuyu. 6, tingkat canggah. Dan ketujuh, tingkat terdan mulan. Lamun diunggah ngeupokan susunan hubungan ram jak turun temurun, didah ijo cuakan jak sai sana terhadap sai tuho, sai digelari tutur. Ngemik muni aturan sekak ditetapkan di antara no. Jika di atas merupakan susunan hubungan kita dari turun-temurun, di bawah ini merupakan panggilan dari yang muda terhadap yang tua yang dinamakan tutur. Ada juga aturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, A. Terhadap anak naken biasono makai juluk. Juluk itu adalah nama khusus atau nama panggilan dari paman atau bibi. B. Warai. Ino wat terhadap warai tuho, tutu no diantarono, kiai, rajo, kanjeng, ratau. Kemudian warai tengah, wat daing, adin, abang. Warai sana anjing lebih tuho jak saya betutul. Batin, ahi, udah, dan sebagainya. C. Terhadap bapak kemaman. Wat kemaman tuho. Biasa dicua wa. Pak ho, pak atau. Kemudian kemaman tengah. Wat pak ngah, pak adin. Kemaman sana. Wat pak ci, pak seu, pak atin, dan sebagainya. Terhadap keminan. Wat tutu, binda, halati, makwo, makngah, maksu, makci, dan sebagainya. Kemudian E. Terhadap apau jak kiri kanan. Apau raga biasa wat cuakan datu atau sidai, yayi, bakas, dan sebagainya. Apau sebai wat tutur ambai atau sitai, nyanyi, dan sebagainya. Lebau adalah anak dari paman ibu kita dan paman bapak kita. Kemudian mianai. Mianai adalah saudara laki-laki, yaitu perempuan terhadap laki-laki. Wo ada dua pengertian. Yang pertama, istri dari saudara laki-laki kita. Kemudian yang kedua adalah saudara perempuan dari suami kita. Selanjutnya ada naken, yaitu keponakan. Anak matau adalah menantu. Kemudian kelamo. Kelamo saudara laki-laki ibu kita. Nyanyi adalah nenek. Sabai adalah besan. Datu adalah kakek. Lakau adalah ipar laki-laki dengan ipar laki-laki. Selanjutnya benulung. Benulung
anak dari saudara perempuan bapak kita, tepatnya sepupu dari bapak. Kemaman adalah paman, kelepah, saudara perempuan, perempuan terhadap perempuan. Kemudian ada metuho, yaitu mertua. Selanjutnya bai. Bai adalah saudara perempuan, laki-laki terhadap perempuan. Selanjutnya apau, yaitu cucu. Selanjutnya majau atau isenua, yaitu istri. Selanjutnya ada lah. Lah yaitu saudara laki-laki dari suami kita. Lah ini jika posisinya adalah lebih muda daripada suami kita. Tetapi jika usianya lebih tua dari suami kita, maka disebut siro. Selanjutnya ada nubai. Nubai adalah anak saudara perempuan ibu, yaitu anak bibi dari ibu, atau lebih tepatnya sepupu dari ibu. Kalau sepupu dari bapak tadi disebut benulung. Nubai ini adalah anak saudara perempuan ibu. Wali adalah saudara laki-laki, yaitu laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki terhadap laki-laki. Berikut ini adalah soal dan jawaban dari bab ke-6 kepenyimbangan. Silahkan disimak.
Demikianlah materi soal dan jawaban dari bab 6 kepenyimbangan. Semoga bermanfaat. Lamun wat pebalahan saya kurang nujum dia teh metei lupa pun sikam pilih mahap nyalin puro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.